Hi graders! So today we're going to learn the second topic for this semester. So on the last meeting you have already done pre-quiz. Mungkin beberapa dari kalian waktu pre-quiz masih bingung sebenarnya ini pertanyaan apa, saya nggak ngerti. But actually the purpose why I gave you the pre-quiz itu sebenarnya biar kalian explore dulu. Jadi kalian bisa cari cari jawabannya dan maksud pertanyaan ini, kenapa jawabannya bisa seperti ini, kalian cari dulu sendiri di Google. Bisa another search engine or books, karena sudah kelas 8, saya ingin kalian explore dulu sebelum saya jelaskan. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan apa itu question text. Nah, kalau di bahasa Indonesia, biasanya kalian sering mengungkapkan kata-kata seperti gini, kamu siswa Dharma Mulia bukan? Atau, kamu anaknya Pak Presiden, iya kan? Atau misalnya, kamu habis beli iPhone baru kan? Nah, kata-kata seperti, ya kan, bukan, kan, itu di bahasa Indonesia sering kita pakai untuk confirm atau meyakinkan bahwa statement kita itu benar. Meyakinkan bahwa kita tahu bahwa itu benar dan pengen memastikan gitu loh, kalau oh iya itu emang benar. Nah, di bahasa Inggris kita sebut itu sebagai question tag. Jadi nggak asal cuman kan, ya kan, bukan aja, tapi kalau di bahasa Inggris itu ada grammarnya sendiri. Dan yang kemarin kalian kerjakan itu adalah question tags yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, what is question tag? Kita harus tahu definisinya dulu. So, question tag is a short question at the end of a statement. Jadi ada pertanyaan singkat di akhir sebuah pernyataan, sebuah statement. Dan jawabannya pasti yes or no. Dan question tags are used when asking for agreement or confirmation. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa question tag itu dipakai untuk menanyakan konfirmasi. Kita akan confirm apakah statement itu memang benar adanya. Kita mengkonfirmasi, kita menyatakan persetujuan terhadap apa yang kita nyatakan di dalam statementnya itu. Itu question tag. Nah, kita punya aturannya sendiri untuk question tag. Kalian sudah belajar simple present saat kalian kelas 7. Waktu itu simple present ada 2 jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Yang non-verbal kita pakai to be, is, MR. Jangan sampai dihilangkan, jangan sampai lupa, karena kita akan pakai lagi di kelas 8 dan kelas 9. Hari ini misalkan jelaskan tentang question tag yang auxiliary verbs dulu, yang to be dulu. Karena nanti baru kita akan ke yang verb, biar nggak nyampur, biar ngerti dan paham betul bagaimana cara menggunakan question tag. Nah, di question tag ini itu pasti ada statement dulu kan depannya. Kalau gampangannya gini, kalau statementnya positif, berarti question tag-nya harus negatif. Itu rules yang nomor 1. Kalau statementnya positif, berarti question tag-nya harus negatif. Contoh, ketika saya bilang, kamu anaknya Pak Presiden, iya kan? Nah, kamu anaknya Pak Presiden, di bahasa Inggris kan berarti positif. You are the son of the President of Indonesia. Belakangnya itu harus negatif. Aren't you? Nah, jadi rules yang pertama, ketika statementnya positif, berarti question text-nya negatif. Begitupun kebalikannya. Jika statementnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Nah, bagaimana cara membuat question tag-nya? Pertama, kalian harus lihat dulu statementnya. Seperti yang dicontoh, you are a student, aren't you? You, ada you, you-nya itu berarti subjeknya. Are, to be, is MR, ya, is MR, to be-nya a student. Terus followed by comma, ada koma di situ. Nah, belakang setelah koma itu adalah question tag-nya.
Nah, question tag-nya buatnya dari mana? Kan ada you are di statement depannya, itu tinggal dibalik aja, tapi dijadikan negatif, seperti rules yang pertama tadi. Kalau statementnya positif, berarti question tag-nya negatif. Kalian lihat ada you, itu subjek, lalu are-nya to be. Setelah koma, tinggal dibalik aja, to be dulu, tapi ditambah not, jadi aren't, lalu baru subjeknya, jadi you. Jadi kalau dalam satu kalimat, jadinya you are a student, aren't you? Itu sudah jadi satu kalimat dengan question tag. Jawabannya cuma yes or no. Itu contoh yang pertama. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ketika statementnya negatif, kebalikannya berarti question tag-nya harus positif. For example, Mary isn't a teacher. Is she? Kayak ada Mary, itu berarti subjeknya. Isn't, is not, berarti to be, tapi negatif. Not. A teacher, koma, setelah koma itu adalah question tag-nya. Seperti yang saya bilang tadi, to be dulu, tadi kan yang di depan statementnya subjek, baru to be. Question tag-nya berarti to be-nya dulu, baru subjek. Tapi karena di depan itu negatif, berarti yang di belakang koma harusnya positif. Jadi kalau di depan isn't, ya berarti yang di belakang not-nya dihilangkan. Jadi is she. Kalau yang pertama tadi, di depannya you are, nggak ada not-nya, berarti yang di belakang harusnya ada not-nya. Aren't you? Itu untuk cara kedua membuat question tag. Jadi cara pertama tadi adalah kalau statementnya positif, question tag-nya negatif. Kalau statementnya negatif, question tag-nya positif. Yang kedua, ada subjek, ada to be, setelah koma, to be dulu, baru subjek. Tapi jangan lupa, kalau yang depannya tidak ada not, berarti yang belakang harus dikasih not. Tapi kalau kalimat di depannya setelah to be ada not, berarti di belakang koma, to be-nya tidak perlu dikasih not. Ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Itu ada you are a student, he is very busy, she was happy, they were surprised. Was dan were akan kita pelajari nanti di semester 2. Itu juga to be, tapi untuk past tense atau itu verb 2-nya. Itu tidak akan saya akan bahas yang nomor 1 dan nomor 2. You are a student and he is very busy. Positive statement kan itu nggak ada not-nya kan depannya, cuman to be, subjek, terus to be. Nggak ada not-nya, berarti question text-nya harusnya negatif. Question text-nya harus ada not-nya. Kita lihat nomor 1. You are a student. Ada you, ada are. Berarti setelah koma, apa dulu? You dulu atau are dulu? Are dulu. Are dulu, baru you. Tapi, ingat-ingat, di depan kan nggak ada not-nya. Berarti di belakang harusnya ada not-nya. Berarti jawabannya menjadi are not you atau aren't you. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan nomor 2. He is very busy. Dia sangat sibuk. He is very busy. Ada he sebagai subjek, ada is untuk to be-nya. Dan tidak ada not. Berarti setelah koma harus pakai not. Ingat-ingat, setelah koma berarti harus pakai not karena di depannya tidak ada not. Ada he, ada is. Kita balik. Berarti is-nya dulu. Is, jangan lupa not, isn't, he. Itu berlaku juga kalau misalnya you atau he-nya diganti dengan nama. Nah, ada exception-nya, ada pengecualian. Terus kalau misalnya ada kata-kata I am late, I am. I kan pasangannya am. Terus negative question tag-nya gimana? Apakah am not I? Karena kan tadi katanya to be dulu baru subjek. Sedangkan to be-nya I itu am. Kalau ditambah negatif jadinya am not I. Nah, ini pengecualian untuk I. Kalau I am early misalnya,
question tag-nya berubah jadi aren't I. Question tag-nya berubah jadi aren't I. Khusus untuk I am, statementnya I am, question tag-nya berubah jadi aren't I. Lah, kalau misalnya dibalik, seperti apa? Nah, kalau misalnya dibalik, kan tadi I am late. Jadinya aren't I belakangnya. Kalau depannya ada not-nya, I'm not late. I am not late. Terus setelah koma, jadinya apa? Are I? No. Kalau depannya negatif, pakainya am, I am not late. Berarti setelah koma, tetap am I tanda tanya. Yang pengecualian hanya kalau misalnya yang depan positif, I am, setelah komanya berubah jadi aren't I. Itu untuk I. Okay, so that is about question text yang auxiliary verb. Bisa dilihat ulang-ulang lagi videonya agar lebih paham bagaimana penggunaannya, karena next week saya akan jelaskan. I will explain the question text that is using verbs. Karena untuk verbs akan berbeda lagi. Dan PR-nya tolong diingat-ingat lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi tentang simple present tense, karena itu akan berhubungan sama question text. Kalau kalian simple present tense-nya masih belum terlalu paham, maka question text-nya juga akan paham. Okay, so after this I want you to finish the lesson. After watching this video, finish the lesson, and then you go to the exercise of question text auxiliary verbs. There are, I forget, 10 maybe, if I'm not mistaken, there are 10 questions, and then you can do or attempt the quiz for 3 times. You can go back to this video to make sure that you understand about the question text, especially the auxiliary verbs first. Terutama yang SMR dulu. Kita ke yang SMR dulu. Setelah kalian paham, baru kita ke verbs. Do, does, doesn't, and don't. Okay, so happy working everyone.